Assalamualaikum pemirsa, Nur Hadi masih setia membacakan memoir Sang Mujahid untuk Anda. Di video ini kita sudah masuk pada subjudul yang kedua, episode ke-12, 3 pangkal pemikiran. Ibarat mobil, saat teknologi yang dikembangkan semakin canggih, maka ketika ada kerusakan semestinya juga lebih mudah dalam memperbaiki. Kita semua bisa melihat dari mobil listrik hasil olah pikir Elon Musk bernama Tesla. Mobil ini dianggap sebagai salah satu terobosan besar di abad modern seperti saat ini karena telah terintegrasi dengan komputer. Salah satu bukti kecanggihannya bisa terlihat seperti saat terjadi kerusakan. Ketika mobil disambungkan dengan listrik dan piranti komputer dengan cepat, kerusakan tersebut dapat terdeteksi. Inilah perbedaan dengan mobil yang pada umumnya kita kenal. Efek dari kecanggihannya, mobil Tesla mampu menemukan masalah dan perbaikan atas kerusakannya bisa berlangsung secara cepat serta otomatis. Hal yang sama juga terjadi pada tubuh manusia. Ustadz Haris menggambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia itu dalam bentuk terbaik. Manusia adalah mahakarya, masterpiece yang telah paripurna kecanggihannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas mengatakan hal ini dalam salah satu firman-Nya pada surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mobil Tesla yang dianggap tercanggih saat ini adalah buatan manusia. Apabila mobil Tesla mampu menyelesaikan masalahnya dengan mudah dan sederhana karena kecanggihannya, manusia harusnya bisa lebih dari itu. Manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu canggih semestinya lebih mudah untuk memperbaiki dirinya ketika mengalami sakit. Seharusnya ada cara sederhana untuk memperbaiki diri mereka jika ada bagian yang mengalami kerusakan, bukan dengan cara-cara yang justru makin rumit atau bertele-tele sehingga tidak semua orang bisa melakukannya. Semestinya ada cara sederhana yang nantinya bisa dilakukan sendiri oleh setiap orang. Inilah hal-hal yang perlu disampaikan lebih luas, bahwa sesungguhnya sejarah kehidupan manusia yang telah berlangsung ribuan tahun membuktikan bahwa organ dan rangka manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini tidaklah berubah. Semestinya pada setiap manusia, makin canggih teknologi, makin memunculkan solusi kesehatan yang lebih sederhana lagi. Makin canggih teknologi, manusia harusnya makin sehat, bukan justru kian menambah nama-nama penyakit. Sementara pada kenyataannya, pengobatan makin rumit, rumah sakit makin penuh. Hal ini membuat masyarakat tidak memiliki kemandirian dalam menyelesaikan masalah kesehatan di lingkup rumah, sehingga mereka lantas begitu bergantung kepada institusi kesehatan pada umumnya. Manusia sebagai objek sejak zaman kenabian hingga saat ini pun tidaklah berubah. Padahal teknologi sebagai buah karya manusia saat ini telah berkembang dengan begitu pesat. Teknologi berkembang makin canggih dan hebat. Akan tetapi masalah kesehatan atau pengobatan justru terasa kian kabur dan susah untuk dilakukan. Masalah pengobatan malah terasa makin tidak sederhana. Di dalam Pas Al-Kasaub, Ustadz Haris sangat meyakini prinsip-prinsip kesederhanaan pada proses pengobatan. Beliau sangat yakin jika manusia adalah produk yang super canggih. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia
sebagai makhluk paling sempurna dari makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan saat terjadi suatu masalah pasti akan mudah. Ini adalah prinsip pertama yang selalu Ustadz Haris pegang sebagai landasan pemikiran ilmu beliau. Landasan kedua kaitannya dengan pas al-kasau adalah pengobatan yang kembali pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya dengan hal ini, Ustadz Haris pada mulanya banyak belajar dari kitab karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, yaitu At-Tibbun Nabawi. Kitab ini menjelaskan kaidah pengobatan yang berlandaskan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dari penjelasan para ulama terdahulu di bidang tersebut. Di dalam kitab ini, Ibnu Qayyim menjelaskan banyak hal dari sirah nabawiyah yang berkaitan dengan ilmu pengobatan. Beberapa di antaranya seperti bekam dan madu. Ketertarikan Ustadz Haris dengan kitab At-Tibbun Nabawi ini sungguh luar biasa. Beliau mengkajinya secara mendalam dan serius karena memang di dalamnya termuat pelajaran langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Haris lantas mengajarkan apa yang diperoleh tersebut kepada murid-murid beliau, mulai dari inspirasi seputar kesehatan, panduan hidup sehat dalam Islam, dan lain sebagainya. Kecintaan beliau dengan buku ini belum berhenti sampai di situ. Berbekal pengalaman dan kemampuan di masa kuliah, Ustadz Haris bahkan sampai menerjemahkan kitab ini ke bahasa Belanda. Tentu ada maksud tersendiri bagi beliau melakukan ini, yakni agar lebih mudah dalam mengajarkan ilmu pengobatan ini kepada teman-teman di sana. Lebih lanjut, Ustadz Haris juga menyampaikan pemikiran hebat lainnya. Beliau mengatakan bahwa manusia adalah produk langit. Apabila ingin masalahnya selesai dengan sempurna, maka jalan yang dipilih juga harus memakai panduan dari langit. Panduan langit tersebut tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dua hal tersebut yang akan memandu manusia dalam menyelesaikan masalahnya, baik yang berkaitan dengan jasmani seperti sakit secara fisik maupun ruhani seperti sakit mental, penyakit hati, dan sejenisnya. Inilah yang juga menjadi inspirasi Ustadz Haris dalam mengembangkan keilmuan pas al-kasau. Inspirasi ketiga Ustadz Haris kaitannya dalam mengembangkan ilmunya tersebut adalah mengenai cara memandang sistem kerja tubuh manusia. Beliau memahami bahwa selain sebagai biokimia, manusia juga tersusun atas sistem biomekanika. Artinya, manusia memiliki unsur tulang rangka atau penyangga tubuh. Ustadz Haris meyakini ada kaitan antara munculnya banyak fenomena penyakit pada manusia dengan rangka dan struktur tulang yang tidak presisi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan agar rangka tersebut kembali ke posisi awal sehingga bekerja secara normal. Ustadz Haris menyampaikan bahwa dalam medis manusia dasarnya adalah biokimia, sehingga solusinya adalah obat kimia. Sementara PAZ dasarnya adalah biomekanika, sehingga obatnya dari biomekanika juga. Kedua hal ini, medis dan pengobatan PAZ, memang beda jalurnya. Namun demikian, hal ini bukan berarti mengesampingkan fungsi manusia sebagai biokimia. Unsur ini juga tetap penting karena menyangkut masalah input dan output bagi tubuh, misalnya dalam hal makan dan minum. Tubuh manusia memerlukan asupan nutrisi dari makanan yang bergizi agar kesehatannya senantiasa terjaga. Percuma juga jika kita hanya fokus pada membenahi tulang atau kerangka dalam tubuh, tetapi tidak diimbangi dengan makan makanan yang bergizi. Disinilah antara kerja biokimia dan biomekanika
perlu saling bersinergi karena tidak dapat berdiri sendiri. Fokus Ustadz Haris pada Pas Al-Kasau adalah di bagian biomekanika. Beliau mengambil fokus di bagian biomekanika karena masih jarang diulas oleh para ahli kesehatan. Hal ini karena rata-rata para ahli yang ada cenderung lebih banyak mendalami masalah biokimia. Sumbangsih pemikiran sosok Ustadz Haris yang sampai dikatakan seorang akademisi di Indonesia layak mendapatkan Nobel atas temuan-temuannya ini membuka pikiran kita dalam memandang kesehatan dengan cara yang unik dan benar-benar baru. Ustadz Haris memadukan antara sains dengan nilai keislaman pada temuan ilmunya tersebut. Oleh sebab itulah umat Islam layak untuk mensyukuri lahirnya ilmu Pas Al-Kasau. Pemirsa, subjudul berikutnya yakni tidak ada penyakit turunan. Insya Allah akan saya bacakan pada video yang akan datang. Karenanya mohon tetap stay dan pantau terus kanal Bacain. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah subscribe, like, komen maupun share dari postingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.